bagaimana tahun kerbau logam itu. Nah, kerbau logam sendiri itu kan ada kerbaunya yang berelemen tanah kecil dan ada logam kecilnya dari kerbau logam itu. Nah, pengaruh dari kedua elemen ini akan berbaur, saling mengisi, saling berinteraksi. Dengan demikian ini akan memberikan satu gambaran bahwa bagaimana hal-hal tersebut mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi politik bermasyarakat seperti itu ya. Nah, kita lihat dulu dari sifat logam kecil. Logam kecil itu bayangkan seperti perhiasan ya, bayangkan perhiasan seperti permata lah. Ya, dia kelihatannya cantik, indah, anggun ya. Kemudian lembut di luar namun kuat, kasar dan keras ya di dalamnya. Kemudian kadang itu ada tajam, melukai, berbahaya dan mematikan seperti layaknya pisau atau silet seperti itu. Karena logam kecil itu juga termasuk seperti itu. Nah, di samping itu wujud dari logam kecil itu juga bisa kita lihat dalam konteks yang sekarang lagi tren pandemi itu adalah jarum suntik ya atau vaksin. Karena kan jarum suntik juga ada logam kecilnya di sana, alkohol dan obat-obatan barat. Oke, ini salah satu bentuk dari manifestasi logam ya. Meskipun obat-obatan tidak ada kandungan logam, tetapi pengaruh pengobatan obat barat yang cepat dan efeknya kadang instan ini kita asosiasikan dengan sifat elemen logam. Nah, kemudian tahun kerbau sendiri itu adalah tahun di mana elemen tanah, cuman tanahnya adalah tanah basah ya. Di dalam tanah basah ini juga terkandung sekali lagi elemen logam kecil juga dan elemen air. Nah, tanah basah ini kerbau dengan elemen tanah basah ini tanah kecil ini adalah berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya stabil, berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya humanis ya, sesuatu yang dalam arti interaksi manusia seperti itu ya. Nah, tanah ini juga kondisi yang ajak atau kondisi yang agak diam seperti itu ya, karena elemen tanah adalah elemen yang biasanya agak malas gerak, yang mager seperti itu. Nah, jadi kalau tanah logamnya kan dalam kondisi yang kuat ya, dari logam kecilnya kuat. Nah, pengaruh dari logam kecil ini adalah akan membuat di mana orang akan berkata dan berbuat sesuatu yang tampaknya indah, mempesona dari luar ya, karena logam ini berhubungan dengan suara juga. Namun ada sifat kekerasan dan kekasaran ya yang kadang sifatnya drastis. Jadi seperti contohnya kritik, sarkasme ya. Jadi mungkin dalam bertutur kata itu ada bukan pakai gerasak-gerusuk lagi, tetapi menyentil seperti itu. Dengan demikian, bentuk ekspresi dalam masyarakat itu mungkin nanti akan banyak terlihat dalam meme gitu ya, meme gitu ya. Jadi mereka menggunakan cara berkomunikasi seperti itu atau pakai sarkasme ya, kritik yang sifatnya menyentil seperti itu. Nah, karena keduanya ini juga adalah elemen dingin ya, maka perlu diperhatikan bahwa dalam konteks psikologi bahwa akan tampak orang itu juga tetap akan masih pesimis, suram, dan tanah itu adalah sesuatu yang sifatnya agak sulit bergerak. Jadi kelihatannya kan tahun kerbau logam adalah tahun yang agak sedikit membosankan ya dan kadang menakutkan. Kenapa? Karena dalam konteks corona ini, pandemi ini, elemen air, kalau elemen yang sifatnya yin masih kentara, maka virusnya ini kemungkinan akan masih berjaya seperti itu. Jadi dengan demikian ini kita harus antisipasi dan harus hadapi dengan lebih sabar untuk tahun ini. Yaitu dari secara keseluruhan seperti itu. Kalau dari segi ekonomi kita akan melihat bahwa overall secara dunia itu kita banyak melihat bahwa banyak negara yang memasuki sudah tahap depresi ya, dari resesi kemudian masuk ke tahap depresi seperti itu. Dan oleh karena itu dari pertumbuhan ekonomi ini sudah pasti adalah dalam kondisi surviving mode ya, artinya semua pada bertahan untuk supaya tidak jatuh ke dalam jurang depresi yang lebih sadis lagi ya. Oke, nah kondisi resesi di mana dalam dalam dua kuartal berturut-turut ya. Oke, itu kalau terjadi penurunan ekonomi, maka itu akan berat buat satu negara itu
untuk apa istilahnya mengejar ketinggalan atau istilahnya mau mencari pendapatan untuk membiayai apa berjalannya roda pemerintahan seperti itu. Dan untuk menghadapi pandemi ini akan dibutuhkan banyak dana ya, khususnya adalah berhubungan dengan kesehatan ya, kemudian untuk subsidi, stimulus ekonomi dan macam-macam.